Namaste, selamat datang sahabat Lucid Ashram ya. Kali ini saya mau bahas satu pembahasan yang cukup menarik ya, yaitu tentang mencintai diri sendiri atau self love. Banyak dari kita ya, sahabat-sahabat kita ya, apalagi di era sekarang ini hidup penuh tekanan dengan tekanan sosial ya, yang begitu luar biasa di perkotaan hidup ya. Ada standar-standar yang tinggi untuk kita bisa hidup ya, harus punya ini, harus punya itu. Seringkali kita mengorbankan diri kita demi kita melayani orang lain ya, baik itu keluarga, orang tua ya, anak, saudara. Kita seringkali mengorbankan diri kita. Seringkali kita depresi, stres, tertekan, seolah-olah kita seperti tidak merawat diri kita, maka kita stres gitu ya. Tapi pikiran kita sehari-hari ya fokusnya untuk melayani orang lain. Bagi sebagian pemikiran beberapa sahabat kita bahwa ini sesuatu yang tidak sehat, yang tidak seimbang ya, dan saya sepakat itu. Pentingnya kita punya waktu, punya me time untuk diri kita sendiri ya, mencintai diri kita sendiri. Jadi kita punya waktu, misalnya ngetes sendiri ya, walaupun sibuk gitu ya. Karena seperti saya sibuk dengan keluarga, tapi sisihkan waktulah seminggu sekali untuk bisa sendiri. Benar-benar punya waktu bisa ya, untuk merawat diri, memperhatikan diri, memberikan ruang kreativitas, memberikan ruang macam-macam lah gitu loh. Jadi diri ini bisa bebas lepas, dan itu membawa keseimbangan yang jauh lebih sehat gitu ya. Maka pentingnya self love ya, prinsipnya ya keseimbangan. Tapi bukan berarti ya, di video kali ini saya mau memberikan pandangan saya pribadi gitu ya, bukan berarti orang-orang yang dia nggak punya waktu sekali sama dirinya dia ya, merawat dirinya sendiri ya, berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri gitu loh. Jadi walaupun teman-teman terlihat seperti nggak punya waktu merawat diri sendiri, tapi bisa nggak kita mengaplikasikan self love ya. Self love pada tataran tertentu memang kita memahami dengan personal ini, diri ini ada, dan kita mencoba merawatnya, kita memberikan ruang. Tapi kita kalau terlalu melekat dengan hal ini ya, jadi kita berusaha seperti mencari ada satu syarat untuk kita menemukan kebahagiaan gitu loh. Jadi self love itu menjadi kayak seperti satu syarat. Kalau kita nggak punya waktu dan ruang untuk diri kita sendiri ya kita menderita. Ya tentu tidak seperti itu. Karena pada hakikatnya self itu sendiri mempunyai hakikat kosong, tiada kosong ya. Kalau teman-teman belajar meditasi, teman tertarik, self itu nggak ada. Sedangkan love itu sendiri adalah ya bagian dari diri kita, dan semua yang ada di kehidupan ini, realitas hidup ini adalah cinta, kasih. Maka sebenarnya praktik mendalam dari self love adalah kita menjadi cinta itu sendiri dengan meniadakan diri. Justru kita bukan fokus pada egois kita, pada hal saya mau menyamankan diri kita. Prioritas nih, nyamankan diri kita daripada orang lain. Enggak. Justru dengan praktik self love yang lebih mendalam, kita memahami bahwa kita meniadakan diri kita justru menjadi cinta itu sendiri. Maka yang tersisa hanyalah dorongan alamiah kita. Dorongan alamiah kita tuh ya kasih, spontan. Ya tentu tidak lagi cuek juga sama diri ini, enggak. Dia juga mau merawat diri ini, karena diri ini bagian dari kasih itu sendiri ya. Dia mau merawatnya, karena dengan merawat tubuh ini banyak sekali berkah-berkah kebaikan yang bisa kita berikan buat banyak makhluk, buat dunia ini. Begitu juga memberikan kebaikan pada orang lain. Namun sifatnya nanti spontan, sifatnya tulus, ikhlas, natural gitu ya. Ya, meniadakan diri itu ya memang hakikat, karena tidak
Kita tidak fokus pada ego personal kita. Oh, harus mencintai, harus patokannya, ada patokannya personal. Ada satu sosok yang harus kita puaskan. Jadi nggak ada mau orang lain atau diri, itu semua tiada. Semuanya mengalir apa adanya dengan spontan, tanpa syarat, tanpa memikirkan diri, dia, kamu, nggak ada. Sifatnya sifat keilahian, non-dualitas. Jadi semua berjalan dengan spontan. Namun saya setuju, di awal mula mungkin kita susah, belum mengenali itu. Ya bolehlah kita belajar untuk menyisihkan waktu untuk kita bisa merawat diri kita. Kita punya waktu merawat diri kita. Supaya apa? Tujuannya bukan mempraktikkan self love itu sendiri sih, tapi lebih ketenang. Ya, kalau kita tenang, bisa berpikir jernih, baru kita bisa memunculkan spontanitas self love itu sendiri, menjadi cinta itu sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin nggak punya waktu, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, so itu pun peluang yang baik teman-teman mempraktikkan self love gitu ya. Jadi bukan berarti teman-teman nggak punya kesempatan itu, karena pelayanan yang tulus, pengertian yang tulus itu ya, kita perlu pengertian pada orang lain, pelayanan yang tulus, dengan meniadakan diri ya, tidak ada personal yang harus dipuaskan, semuanya akan bergerak dengan spontan dan natural. Itulah sifat kealamiannya kita ya, itulah self love yang sejatinya. Jadi self love menurut saya adalah menjadi cinta dengan meniadakan diri. Jadi membiarkan sifat kesejatian kita, kealamiannya kita muncul secara spontan, secara natural, tidak dibuat-buat, namun tidak ada fokus personal yang mau dipuaskan. Oke, jadi itu pembahasan saya kali ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan lain berikutnya. Namaste.